pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam virtual di program Ragi Roti. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami mengucap syukur karena atas berkat dan karunia-Mu kami dapat meluangkan waktu kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman dalam laku hidup kami di kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan proses pemberitaan sabda kebenaran-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Akan tetapi saya akan membacakan ayat nats kita pada pagi hari ini yang diambil pada ayat yang ke-31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam dunia medis ada istilah detoksifikasi. Kalau disingkat itu menjadi detox. Nah, detox ini merujuk dalam pengertian yaitu proses normal dari tubuh untuk membuang atau menetralkan racun. Dan biasanya itu melalui hati, melalui usus besar, ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak hanya dalam hal jasmani, secara rohani pun tiap hari kita bisa terpapar racun. Kebencian, pengalaman buruk, ucapan, perlakuan negatif, kekecewaan, kegagalan bisa menjadi racun yang merasuki jiwa dan pikiran kita. Sayangnya banyak orang justru menyimpan racun-racun pikiran itu di hati dan pikiran mereka. Kemudian ketika sudah dipendam, disimpan di dalam hati, muncul adanya rasa sakit hati, ada dendam, ada kepahitan, ada kejahatan, kemudian timbullah keras kepala, hingga ucapan buruk. Dalam medis, hati yang tidak bisa membersihkan racun adalah hati yang bermasalah. Dalam konteks rohani, ini juga terjadi. Banyak orang menjadi pesimis. Akhirnya timbul kepahitan, bahkan timbul kejahatan karena hati mereka menyimpan racun akibat pengalaman buruk yang mereka alami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi racun di dalam kehidupan kita, dan sebenarnya kuncinya ada pada hati kita, pada pikiran dan perasaan kita. Bagaimana kita mengolahnya? Pertama-tama kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus memulihkan hati kita. Mengampunan adalah cara memulihkan hati yang bermasalah. Ampuni orang yang telah menyakiti kita. Ampuni juga diri kita. Buang amarah dan rasa sakit yang tersimpan di dalam hati kita selama ini.
Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, dan saya pun masih belajar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa iman kepada Tuhan dan kasih Kristus akan memampukan kita. Sadari Bapak Ibu Saudara, jika kita telah diampuni Tuhan, sehingga tidak ada alasan kita enggan untuk mengampuni sesama kita. Andalkan kekuatan dari Tuhan dan serahkan segala beban kita kepadanya. Selanjutnya, kuduskanlah hati kita. Jangan biarkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan mengendap di hati kita. Perlu kewaspadaan untuk menjaga hati dari hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Maka dari itu, biarlah Roh Kudus yang bertahta di hati kita. Karena dengan demikianlah kita akan segera sadar begitu racun pikiran itu mendekat dalam kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan racun itu masuk di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian menguasai kehidupan kita. Biarkanlah Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Selamat menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.